Di dunia ini, semua orang menabung uang mereka ke dalam kuil. Ditukar jadi dupa, dibakar dari pagi sampai malam. Biarpun sampai kurus kering kelaparan, dupa nggak boleh sampai mati. Soalnya ini dunia di mana semua orang memuja dewa. Asalkan kita ngasih sesajen dupa, kita bisa berkomunikasi sama dewa, terus dapat berkah. Sampai bisa ke puncak kesuksesan. Tapi, dewa-dewa yang populer itu, karena dupanya terlalu laku, mereka cuma terima uang tapi nggak ngapa-ngapain. Daripada ngemis-ngemis nggak dihargai, mendingan gue deketin dewa yang sepi peminat aja. Makanya, waktu orang lain sibuk nyembah dewa umur biar hidup 100 tahun, gue langsung sikat abis nyogok raja neraka. Buat nyoret nama gue dari buku kematian, orang lain pengen kaya, nyembah dewa rezeki Zhao Gongming. Gue malah putar balik, angkat saudara sama dewa rezeki militer. Pokoknya, gue main anti-mainstream. Tapi sekarang yang paling penting gue harus cari duit. Kalau enggak, beli dupa aja gue nggak mampu. Untungnya, karena di kehidupan sebelumnya gue ini pendeta Tao, gue hafal betul nama-nama para dewa di luar kepala. Dewa rezeki yang dikenal orang awam paling-paling cuma dewa rezeki utama Zhao Guoyin, sama dewa rezeki bela diri Guan Qiyu. Padahal mereka nggak tahu kalau dewa rezeki itu aslinya ada 5. 3 sisanya itu dewa rezeki jalur timur, Bigan. Dewa rezeki jalur selatan, Cai Rong. Dan dewa rezeki jalur tengah, Cai Rong. Selain Bigan, 2 dewa sisanya itu mungkin nggak ada yang kenal sama sekali. Jadi intinya, dewa sepopuler dewa rezeki aja masih punya anggota dewa yang sepi peminat. Makanya, gue mutusin buat pergi ke kuil dewa rezeki dulu buat ngadu nasib. Nggak pakai mikir lama, gue langsung meluncur ke aula utama kuil, terus nyari peta lokasi dewa-dewa itu. Gue mulai merhatiin petanya. Wah, kuil keluarga Zhao ini gede banget dan isinya macam-macam. Ada puluhan kuil besar dan kecil yang tersebar di mana-mana. Tapi, setelah merhatiin sebentar, gue langsung nemuin kejanggalan. Di kuil Zhao ini, selain dewa utamanya, hampir nggak kelihatan ada dewa tingkat 2. Sialan, jangan-jangan rencana deketin dewa sepi gue ini bakal gagal di tengah jalan ya. Pas gue lagi ngerasa down begini, ujung mata gue tiba-tiba nangkep tulisan halaman belakang di peta. Di bagian peta kecil itu, ternyata ada banyak banget tulisan yang dempet-dempetan. Pandangan gue nyapu deretan nama dewa-dewa kecil itu, dan di antaranya, tiba-tiba muncul satu nama yang bikin mata gue melotot. Dewa militer, dewa rezeki, Cai Rong. Gue saking semangatnya, refleks langsung ngepalin tangan. Setelah ngapalin perkiraan lokasi altar Cai Rong, gue langsung pergi ke tempat jualan dupa. Permisi, tolong beri saya 1 batang dupa. Gue langsung ngeluarin uang 100. Dengan kondisi keuangan dan level spiritual gue sekarang, gue cuma mampu beli dupa yang paling murah. Pas dengar itu, petugasnya langsung ngelirik Lu Chen pakai tatapan meremehkan. Terus dengan ogah-ogahan dia ngambil 3 batang dupa, sambil nanya dengan nada sinis. Mau nyembah dewa yang mana lo? Dewa rezeki, Cai Rong. Hah, dewa rezeki Zhao yang lagi ngetren malah nggak lo sembah? Lo malah nyembah dewa sepi kayak gitu? Bertahun-tahun kerja di sini, jarang banget gue nemu orang yang mau nyembah dia. Lo beneran yakin mau nyembah dia? Yakin 100%. Hahaha, petugas itu ketawa ngeledek. Sambil geleng-geleng, dia nunjuk ke arah kotak. Tiba-tiba aja di kotak itu muncul tulisan dewa rezeki militer, Cai Rong. Gue ambil dupanya, terus jalan ke arah jalur pemeriksaan. Nah, pas lagi ngantri buat masuk, gue ngelihat teman sekelas gue, Li Ruoi sama Song Hao, kebetulan lagi jalan keluar dari pintu keluar. Lu Chen, lo mau nyembah dewa yang mana? Belum sempat aku menjawab, Song Hao tiba-tiba menongolkan kepalanya. Matanya yang tajam melihat tulisan di kotak itu, dan dia langsung berteriak heboh.
Dewa rezeki Cairong, ya ampun, dewa macam apa yang kamu sembah ini? Dengar namanya saja aku belum pernah. Dewa rezeki penguasa. Lu Chen, kalau kamu mau nyembah dewa rezeki sih, aku paham. Tapi kenapa nggak nyembah dewa rezeki yang paling utama saja? Saat itu, orang-orang yang lagi antre di sekitar kami ikut-ikutan penasaran. Iya, anak muda, dewa yang kamu sembah itu kan nggak terkenal sama sekali. Apa nggak buang-buang uang dupa tuh? Hahaha, di kuil Zhao ini kan yang paling manjur itu dewa rezeki utamanya. Kamu malah milih dewa yang paling nggak ada khasiatnya. Ada-ada saja, melihat orang-orang di sekitarku mulai nyinyir. Aku pun balik bertanya, emangnya kalian sudah pernah coba? Tahu dari mana kalau dewa ini pasti nggak manjur? Hahaha, ya iyalah, hahaha. Alasan dewa itu nggak manjur. Ya karena dulu banget udah ada yang nyoba, dan ternyata emang nggak ada hasilnya. Makanya sampai sekarang nggak ada lagi yang mau nyoba. Gitu aja masa nggak paham sih? Kamu pikir di dunia ini cuma kamu doang yang pinter, dan orang lain itu bodoh semua? Kali ini, Li Ruoyi rupanya setuju dengan pendapat Song Hao. Lu Chen, dewa-dewa yang ramai dikunjungi ini, kan sudah terbukti keampuhannya oleh banyak orang dari zaman ke zaman. Makanya kuil mereka selalu ramai. Sebaliknya, dewa yang mau kamu sembah itu, ya, kasarnya sih. Mereka itu ibarat dewa-dewa yang udah tersingkirkan. Kamu paham kan maksudku? Ya sudahlah, dupanya juga sudah terlanjur dibeli. Kita bahas lagi abis sembahyang saja. Malas menanggapi mereka lebih lanjut. Aku pun mengikuti papan petunjuk arah hingga tiba di halaman belakang. Tapi, begitu melangkahkan kaki ke halaman belakang, aku langsung melongo. Gila saja, beda banget sama pendopo di halaman depan yang megah dan penuh dengan aura suci itu. Halaman belakang ini kondisinya benar-benar hancur berantakan. Rumput liar tumbuh rimbun di mana-mana. Bahkan bangunannya saja sudah reot. Astaga naga! Pengelola kuil Zhao ini benar-benar keterlaluan ya. Biar gimana pun, mereka kan sama-sama dewa. Ya halaman belakangnya ini dirawat sedikit kek. Apa cuma gara-gara dewa di sini nggak laku bawa persembahan? Sampai dibeda-bedakan begini perlakuannya. Benar kata pepatah lama, manusia dinilai dari pakaiannya, dewa dinilai dari lapis emasnya. Kalau kondisi halaman belakangnya saja hancur begini, ya mana ada peziarah yang sudi datang ke sini. Peziarah ogah datang, dewa-dewanya otomatis jadi makin gak punya kekuatan. Kuilnya juga makin terbengkalai, dan ujung-ujungnya cuma jadi lingkaran setan. Aku membungkuk dan mencari-cari lumayan lama, sampai akhirnya di depan sebuah altar yang sudah hancur. Aku berhasil menemukan tempat suci Dewa Cairong. Kulihat genteng altarnya pun sudah pecah berantakan. Cat pada patung tanah liat Cairong juga sudah mengelupas parah. Benar-benar altar dewa yang luar biasa memprihatinkan. Hatiku sungguh tak tega melihatnya. Jadi, aku tak buru-buru bersembahyang. Pertama-tama, aku memungut beberapa genteng yang masih utuh di tanah, lalu memasangnya untuk menutupi atap altar. Setelah itu, aku mencabuti rumput liar di sekelilingnya. Begitu semuanya sudah bersih barulah aku menyalakan 3 batang dupa di tanganku. Dengan perlahan, aku mengangkatnya sejajar dada, persis seperti tata cara penghormatan resmi aliran Tao. Mulutku mulai merapalkan mantra suci aliran Tao untuk memanggil dewa. Mantra pujian dupa, jalan kebenaran lahir dari lubuk hati, dan doa tersampaikan melalui asap dupa ini. Asap dupa membakar tungku giok, menembus langit dan bumi. Wahai roh sejati yang memandang dari surga, turunlah dengan kereta abadi, dengarkanlah permohonan hamba-Mu ini. Tembuslah hingga ke langit ke-9. Segeralah wujudkan, demi titah suci alam semesta. Usai merapalkan mantra itu, aku menutup mata, menanti jawaban gaib dengan sepenuh hati. Waktu terus berlalu, tapi patung dewa itu tetap tidak menunjukkan reaksi apa-apa.
Aku mulai merasa gugup sekarang, tapi aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Aku pun langsung berlutut di hadapan patung itu, sambil mengangkat dupa dengan kedua tanganku. Tanpa kusadari, seiring kepulan asap yang meliuk-liuk, secercah energi spiritual muncul dari dupa itu dan melayang perlahan ke atas. Energi itu langsung menembus lapis demi lapis langit, dan tiba di sebuah aula megah yang memancarkan cahaya keemasan. Saat itu, di dalam kuil Dewa Rezeki Penguasa di Istana Langit, Dewa Rezeki Penguasa Cairong yang sedang duduk bersila di atas tikar, tiba-tiba membuka matanya, dan bergumam keheranan. Ternyata ada manusia fana yang sedang memujaku. Tiba-tiba pintu kuil didorong terbuka, dan seorang pelayan kuil berlari masuk dengan tergesa-gesa. Dengan wajah gembira pelayan itu berseru melapor, "Tuan Besar, kabar telah tiba di aula." Ada secercah asap dupa yang terbang masuk ke kuil Dewa Rezeki kita. Sang dewa menyahut, "Aku sudah menerimanya. Tidak kusangka setelah sekian lama, ternyata masih ada manusia di dunia fana yang mengingat diriku." Orang ini juga menguasai ilmu rahasia untuk berkomunikasi dengan para dewa. Sepertinya latar belakangnya tidak main-main. Biar aku turun ke dunia fana untuk melihatnya langsung. Sementara itu, di halaman belakang kuil, aku sudah berlutut cukup lama, sampai jari-jariku terasa sangat panas. Aku pun tersentak dan mendongak, baru menyadari kalau dupa di tanganku sudah hampir habis terbakar. Sepertinya mencoba sekali saja tidak cukup, setidaknya aku harus mencobanya lagi beberapa kali. Baru setelah itu aku bisa mengambil kesimpulan yang pasti. Aku juga tidak merasa kesal. Lagi pula, berharap bisa langsung berhasil dalam sekali coba itu terlalu muluk-muluk. Sangat wajar kalau aku gagal kali ini. Ini sudah kuduga, Tuan Dewa Rezeki yang Agung. Hamba permisi dulu, lain kali hamba akan datang berkunjung lagi. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan bersiap pergi. Berhenti di situ. Namun tepat pada saat itu, terdengar sebuah suara yang menggema dan begitu suci dari arah belakangku. Langkahku langsung terhenti, pupil mataku mengecil, dan aku pun segera menoleh ke belakang dengan cepat. Kulihat patung tanah liat berlapis emas di atas altar itu mulai memancarkan kilauan cahaya keemasan. Hamba menyambut kedatangan Tuan Dewa Rezeki. Hamba, Lu Chen, memberi hormat kepada Anda. Sudahlah, tidak perlu terlalu formal. Sudah bertahun-tahun lamanya aku tidak mencium aroma dupa dari dunia manusia. Benar-benar tidak kusangka, hari ini masih ada manusia fana yang mengingatku. Anak muda, tujuanmu memujaku hari ini, apakah untuk memohon rezeki? Aku mengangguk dengan terus terang. Benar, untuk memohon rezeki. Kalau kau memang ingin memohon rezeki, kenapa kau tidak menyembah Dewa Rezeki Zhao saja? Kenapa kau malah datang menyembahku? Bukankah kalian para manusia sering berkata kalau Dewa Rezeki Zhao itu jauh lebih hebat dariku? Aku pun menjawab pertanyaan Tuan Dewa. Itu karena orang-orang sangat bodoh dan buta. Mereka tidak tahu kalau Tuan Dewa Rezeki yang Agung adalah Dewa Rezeki Bumi, sang pemimpin dari 5 Dewa Rezeki Penjuru. Berdasarkan tingkatan para dewa, Andalah dewa yang sebenarnya berkuasa penuh atas keberuntungan rezeki. Benar-benar di luar dugaan, ternyata di dunia fana ini masih ada yang tahu kalau aku adalah Dewa Rezeki Bumi. Dewa Rezeki Penguasa, yang bernama asli Cairong, Kaisar Shizong dari dinasti Zhou akhir pada era 5 dinasti. Konon dulunya Anda adalah bintang dewa kekayaan langit. Anda dulunya adalah seorang pedagang. Setelah naik tahta menjadi kaisar, Anda menerapkan kebijakan pengairan dan kesejahteraan rakyat. Anda sangat menyayangi rakyat layaknya anak sendiri, dan mendorong kebijakan perdagangan demi memakmurkan rakyat. Masyarakat juga menjuluki Anda Tuan Besar Cai, hingga akhirnya dihormati sebagai Dewa Rezeki. Apakah ucapan hamba ini benar? Sang dewa membalas,
bagus sekali, tebakan yang sangat tepat. Aku tidak menyangka anak muda sepertimu bisa mengetahui sejarah diriku dengan sangat mendetail. Baiklah, karena kau sudah menunjukkan ketulusanmu, aku juga tidak punya alasan untuk menolaknya. Walaupun aku ini dewa kehilangan harta, aku masih bisa memberimu sebuah keberuntungan. Hari ini dan besok, rezekimu akan mengalir deras. 5 keberkahan turun padamu, berkat telah kuberikan. Sekarang, kau boleh pulang. Ingatlah untuk datang lagi dan membayar nazarmu nanti. Terima kasih atas berkahnya, Dewa Juncai. Setelah itu, dari tubuh patung tanah liatnya, cahaya emas perlahan memudar. Dan saat cahayanya benar-benar menghilang, tiba-tiba firasatku mengatakan sesuatu. Aku pun langsung mendongak. Astaga, ternyata dari langit turun rintik-rintik hujan emas, membasahi sekujur tubuhku. Pasti ini keberuntungan yang diberikan Dewa Juncai tadi. Ah, mantap banget, ditambah dengan ilmu dari kehidupanku yang sebelumnya. Di dunia ini langkahku bakal makin tak terbendung. Bebas sebebas-bebasnya, hingga detik ini, aku akhirnya bisa yakin, kalau semua teori yang kupelajari di kehidupanku yang dulu, benar-benar bisa dipraktikkan di dunia ini. Sesampainya di rumah, aku mulai menyusun rencana selanjutnya. Dewa Juncai bilang, rezekiku ini cuma bertahan selama 2 hari. Sepertinya besok, aku harus meraup untung gede-gedean. Dengan kondisiku yang sekarang, aku harus dapat modal awalku dulu, agar bisa jadi pondasi yang kuat untuk perjalananku ke depan. Hanyang, pikirku, tidak, tahun. Begitulah adanya, pikirku. Kalau enggak, buat beli dupa aja aku enggak bakal punya uang. Kotak itu, pikirku, apa sih ini, bulu, tahun, ditarik. Pikirku lagi, gimana caranya biar bisa nambah kuat? Nggak ada waktu, bareng Desa King, sudahlah. Intinya, keberuntunganku ini cuma bertahan 2 hari. Itu bener-bener terlalu singkat, makanya, aku harus ngebangun hubungan baik sama Dewa Juncai. Buat naikin tingkat kecocokanku dengan Dewa. MJL. Cara pertama buat naikin tingkat kecocokan dengan cepat, udah pasti lewat bakar uang terus-terusan. Lewat persembahan, tapi, buatku yang sekarang ini, jelas cara itu sama sekali nggak cocok. Terus, cara yang kedua, adalah ngebantu si Dewa buat naikin pamornya, biar dia dapat lebih banyak persembahan dupa. Tapi masalahnya, Dewa pinggiran kayak dia emang dari sananya kurang manjur. Citra itu udah terlanjur melekat di mata orang-orang. Jadi, cara ini juga nggak terlalu pas. Lanjut cara ketiga, nyelesain misi-misi khusus dari Dewa. Cara ini bisa naikin tingkat kecocokan secara drastis. Dan ini adalah cara yang paling gampang sekaligus paling efektif. Tapi, ada syarat mutlaknya. Tingkat kecocokanku sama Dewa harus udah nyampe di level tertentu dulu. Baru deh aku punya kesempatan buat dapetin misi dari sang Dewa. Tingkat kecocokannya kira-kira harus nyampe 20 atau bahkan 30% baru memenuhi syarat. Jelas, ini juga bukan hal yang gampang. Cara keempat, mengundang Dewa dan mendirikan kuil. Maksudnya, mindahin sang Dewa dari kuilnya buat disembah di rumah sendiri. Tapi di dunia ini, mengundang satu dewa aja, kalau nggak punya modal 1 juta, jangan harap deh bisa kejadian. Cara ini juga nggak cocok buat dompetku. Setelah kupikir-pikir lagi, tiba-tiba aja aku dapat ide cemerlang. Pada dasarnya, persembahan dupa itu adalah kekuatan doa. Itu adalah dukungan dari banyak orang. Tapi, kalau ditanya cara apa yang paling cepat buat bikin Dewa dapat banyak pahala, maka menggelar upacara ritual itu kalau ada di urutan kedua, nggak bakal ada yang berani ngaku jadi urutan pertama. Ritual paling agung di ajaran Tao, yaitu Luo Tian Da Jiao, itu ibarat pesta panen pahala besar-besaran buat seluruh dewa di langit. 1 kali aja ritual agung itu diadain,
udah cukup buat bikin semua dewa di atas sana kenyang minta ampun. Sekaligus memberkati dunia manusia dengan cuaca yang bersahabat, negara yang aman, dan rakyat yang makmur. Yah, tentu aja, ritual tingkat dewa macam Luo Tian Da Jiao itu sih mending aku kubur dalam-dalam aja impiannya. Tapi, kalau cuma bikin ritual kecil-kecilan sih, aku masih jago banget. Oke, aku udah mutusin, pas nanti bayar nazar, aku mau nyoba nawarin ini ke Dewa Junjai. Buat ngebuktiin, apa bener ngegelar ritual itu bisa jadi kunci ampuh buat ngedongkrak tingkat kecocokanku sama dia. Keesokan paginya, setelah selesai sarapan, aku pun langsung bergegas keluar rumah. Mencari toko lotre milik teman lama, Deng Jia. Mumpung aku lagi dilimpahi hoki besar. Dan karena hoki ini jenisnya rezeki nomplok, ya jelas aku harus cari cara paling gampang buat cepat kaya. Abis bayar, aku langsung ambil kartu goresnya dan duduk di meja. Aku mulai menggores kartunya pakai koin. Buka, cuan, hasilnya sudah ketebak. Buka, langsung menang, buka lagi, tembus. Saat uang 260.000 yuan sudah aman di kantong. Tiba-tiba badanku kejang hebat. Sedetik kemudian, rasanya tenagaku seperti tersedot abis. Gawat, hoki rezekiku sudah habis. Aku buru-buru ambil satu kartu gores lagi. Benar saja, kali ini aku nggak menang sepeser pun. Tapi modal 100 yuan bisa jadi 260.000 lebih. Mau ngarep apa lagi coba? Duit segepok sudah di tangan, hatiku pun berbunga-bunga. Aku merogoh saku, mengeluarkan uang tunai 500 yuan, lalu menaruhnya di meja sebagai angpau. Biar ikut ngerasain cuan, ucapku. Tapi Deng Jia buru-buru melambaikan tangannya menolak. Tentu saja dia nggak bakal mau menerimanya. Kami pun asyik ngobrol santai dari balik meja kasir. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Minggu depan kita udah mau ujian resonansi dewa, loh. Sini aku kasih tahu rahasia. Mulai dari angkatan kita, akademi bakal merombak sistem. Aku dengar kabar. Batas lulus ujian kali ini adalah 2%. Siswa yang resonansi dewanya di bawah 2% bakal langsung didepak dari sekolah. Kenapa tiba-tiba diubah? Ya, karena tekanan dari luar lagi parah banget, lah. Ku dengar di seluruh penjuru negeri, udah muncul lagi beberapa zona rahasia yang berbahaya. Jumlah monster buas dan roh jahat, makin lama makin membeludak. Negara juga udah keteteran. Perombakan ini sengaja dibuat-buat ningkatin daya saing kita. Gampangnya, mereka cuma mau nyaring bibit-bibit unggul buat terus dibina. Terus gimana sama yang biasa-biasa aja? Ya langsung dibuang ke masyarakat, disuruh cari jalan hidup sendiri. Wah, gila, masalah besar ini. Terus buat yang berhasil bertahan, ada dukungan khusus nggak? Detail pastinya aku juga kurang paham. Cuma dengar desas-desus aja. Tapi menurut analisaku, mereka pasti udah nyiapin langkah khusus. Aku curiga, kemungkinan besar, mereka bakal ngizinin kita ke aula misi lebih awal buat ambil tugas. Kalau perombakannya segede ini, masa iya mereka bakal biarin kita terus nyantai di sekolah? Pasti latihannya bakal dibikin makin berat. Cara paling ampuh, ya pastinya nyuruh kita beradaptasi sama kerasnya dunia luar lebih awal. Jadi, ngerjain berbagai misi lebih awal itu bagian dari gemblengan, dan ini sejalan sama tujuan perombakan negara. Masuk akal juga, kalau memang benar begitu, kenalanmu itu nggak salah. Ini bakal jadi titik awal di mana peluang dan bahaya datang berbarengan. Kami lanjut ngobrol sebentar lagi. Karena sadar hari udah mulai gelap, aku pun pamit pulang. Di perjalanan balik, aku terus kepikiran omongan Deng Jia tadi. Kalau yang dia bilang itu benar, akademi merombak sistem mulai dari angkatan senior kita, dan ngasih hak ambil misi lebih awal. Buatku pribadi, ini jelas kabar baik yang luar biasa. Awalnya rencanaku sih, beberapa tahun ini mau fokus cari duit dengan tenang.
Terus ngalahin beberapa dewa pinggiran, dan pelan-pelan naikin kekuatanku. Nanti pas udah lulus baru ambil misi, cari bayaran, sama kumpulin poin militer. Mendaki ke puncak kesuksesan selangkah demi selangkah. Tapi sekarang, waktu tunggu itu bakal kepotong jauh. Itu juga berarti, aku nggak perlu buang-buang waktu bertahun-tahun buat merintis dari bawah. Apalagi dengan uang 200-an ribu ini, buat sementara waktu aku nggak bakal kekurangan uang dupa. Udah saatnya mikirin cara buat ningkatin daya tempur. Lagian, satu dewa sastra Wenjang, dan satu dewa kekayaan, dua-duanya cuma artefak dewa tipe pendukung. Sepertinya aku juga harus memikirkan untuk memuja pusaka tipe tempur. Aku memutuskan untuk pergi ke kuil lagi. Tapi sebelum pergi, aku harus menyiapkan beberapa barang. Tepatnya, beberapa persembahan. Aku ingin melihat apakah melakukan ritual benar-benar ampuh untuk artefak-artefak ini. Sekalian juga untuk menepati nazarku kepada dewa kekayaan. Tanpa pikir panjang, langsung saja kulakukan. Aku mulai menyiapkan persembahan, sibuk sampai sore baru semuanya beres. Barulah setelah itu aku menyandang ransel, dan kembali datang ke kuil keluarga Zhao. Di dalam kuil masih terus didatangi banyak peziarah. Aku langsung berjalan menuju tempat penjualan dupa. Tolong ambilkan satu batang dupa hitam. Untuk dewa kekayaan, Cairong. Terima kasih. Syarat untuk membeli dupa hitam membutuhkan tingkat afinitas dewa minimal 5%. Saat ini kebetulan aku sudah memenuhi syarat itu. Tapi, tidak lama setelah aku pergi, petugas dupa itu tiba-tiba menelepon seseorang. Matanya terus menatap punggungku yang perlahan menjauh. Bos, anak muda yang kemarin itu datang lagi. Sepertinya dia mau membayar nazar. Cepat sekali dia kembali, anak ini benar-benar serakah ya. Baiklah, aku mengerti. Di sisi lain, aku menyalakan dupa hitam itu, dan kembali merapalkan mantra dupa suci untuk mengundang dewa kekayaan. Di istana kahyangan dewa kekayaan, di atas bantal semedinya, dewa kekayaan Cairong tiba-tiba menghirup napas dalam-dalam. Kepulan asap dupa yang sangat pekat masuk ke dalam tubuhnya, membuat jiwanya terasa begitu segar. Pemuda ini lagi, sepertinya dia baru saja mendapat rezeki nomplok yang lumayan. Wahai anak muda, suara suci yang menggema itu kembali terdengar. Hamba menyambut, Yang Mulia Dewa Kekayaan. Bocah, kau sungguh penuh semangat. Baru setengah hari berlalu, rezeki yang kuberikan sudah kau habiskan tanpa sisa. Bagaimana, harta nomplok itu, bagaimana rasanya? Kekuatan magis yang mulia sungguh dahsyat. Hanya dengan sedikit gerakan saja, sudah menjadi batas tertinggi dari berkah di tingkat ini. Kekaguman hamba kepada Yang Mulia bagaikan aliran sungai yang deras. Tiada henti-hentinya. Hahaha, kau ini, anak muda. Kemarin kau masih bersikap begitu hormat. Hari ini kau sudah pintar bermulut manis, ya. Tapi, dewa ini tetap harus mengingatkanmu satu hal. Harta mendadak itu mudah didapat dan mudah pula hilangnya. Karena melihat ketulusanmu, aku memberimu berkah. Tapi, jangan sampai kau dibutakan oleh keserakahan harta instan ini. Dan tidak bisa melepaskan diri. Nasihat yang mulia akan selalu hamba ingat. Kedepannya, hamba pasti akan berjalan di jalan yang benar. Hamba sama sekali tidak akan kehilangan akal sehat karena harta mendadak ini. Baguslah kalau begitu. Cairong menerima persembahan dupa itu, dan bersiap untuk kembali ke kahyangan. Tapi sebelum pergi, dia tampak berpikir sejenak. Dan dia masih berpesan satu hal. Jika kau bersungguh-sungguh, kelak datanglah sesekali ke kuil ini untuk mempersembahkan sebatang dupa. Jika hatimu tulus, rezeki akan datang dengan sendirinya. Mendengar itu, aku hampir saja gagal menahan tawa. Maksud ucapan dewa kekayaan ini sudah sangat jelas. Asalkan kedepannya aku sering datang membakar dupa,
Lama-kelamaan, dia pasti akan berinisiatif melindungiku, dan memberiku berkah. Tapi wajarlah, dia kan seorang dewa. Masa iya dia berterus terang meminta persembahan? Makanya dia bilang, jika hatimu tulus, rezeki akan datang dengan sendirinya. Kebaikan yang mulia akan selalu hamba ingat. Tapi, mohon Tuan tunggu sebentar. Saya punya sesuatu yang ingin saya persembahkan untuk Tuan. Aku pun merogoh tas ransel di sebelahku dan mengeluarkan barang yang sudah kusiapkan. Di dalam bungkusan ini, ada sedikit harta benda. Semoga Tuan sudi menerimanya. Anak muda, dewa ini hanya menerima persembahan dupa. Barang-barang fana milik kalian itu tidak ada gunanya bagiku. Bawa saja kembali. Tuan, jangan terburu-buru. Harta benda ini bukan sembarang harta fana. Biarkan saya mencobanya dulu. Jika berhasil, anggap saja ini sebagai tanda ketulusan saya. Lalu, aku meletakkan bungkusan kertas kuning itu ke tanah dan menyalakannya dengan korek api. Bungkusan kertas kuning ini, dalam tradisi Dao, disebut sebagai kertas emas Jin Lucia. Di dalamnya, berisi uang kertas dan mantra suci. Uang kertas ini juga bukan sembarangan, namanya emas Jiu Jin, yang khusus dipersembahkan untuk dewa tingkat atas. Selain itu, aku juga memasukkan sepasang pakaian naga dan burung phoenix. Benda ini bukan uang, melainkan barang pakai. Aku menggambar beberapa setel pakaian di atasnya, untuk dipakai sehari-hari oleh sang dewa kekayaan. Terakhir, aku menyalin kitab pahala. Sebagai hadiah paling utama, di sisi lain, melihatku melakukan semua itu, sang dewa kekayaan sangat kebingungan. Kalau mau bicara, ya bicara saja. Kenapa tiba-tiba diam-diam bakar kertas? Persembahan manusia biasa, dari zaman dulu sampai sekarang, selain persembahan dupa, ya berupa berbagai macam sesajen. Namun, seiring berjalannya waktu, sesajen ini tak lagi cuma buah dan kue, melainkan berubah menjadi pusaka pembawa berkah besar dan benda-benda sakti beraura magis. Sayangnya, benda sakti itu sangatlah langka. Mana mungkin jatahnya jatuh ke mereka, dewa biasa yang naik pangkat lewat jalur amal ini. Sudah pasti diserobot abis oleh para dewa tingkat tinggi berdarah murni. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan bakar kertas begini bisa dihitung sebagai persembahan? Dewa kekayaan merasa, selama jadi dewa, baru kali inilah pengetahuannya benar-benar buntu. Saat api yang melahap kertas Jin Lucia itu semakin membesar, abu yang beterbangan pun semakin lebat. Tiba-tiba saja, ruang patung dewa yang awalnya remang-remang, langsung disinai puluhan ribu cahaya emas. Wajah sang dewa kekayaan langsung tegang. Apakah ini kekuatan dupa? Tapi saat diperhatikan lagi, ternyata bukan. Ribuan pancaran emas itu justru berkumpul dengan cepat, lalu berubah wujud menjadi tumpukan uang kertas. Uang-uang itu melayang berputar di depan matanya. Sang dewa kekayaan menatap tumpukan uang bercahaya emas itu, dan matanya sontak terbelalak. Ia terkesiap kaget. Tunggu, ada yang tidak beres. Ini emas langit. Bagaimana mungkin bocah ini punya emas langit? Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Emas langit hanya beredar di kahyangan. Bagaimana bisa manusia fana rendahan memiliki pusaka para dewa? Dewa kekayaan masih tak percaya. Namun, setelah memastikannya berkali-kali, itu memang emas langit yang asli. Batinnya langsung terguncang hebat. Dia sendiri, seorang dewa di Departemen Keuangan Kahyangan. Gajinya sebulan saja cuma 700-800 keping emas. Sedangkan tumpukan yang aku bakar untuknya ini, nilainya setara dengan gajinya selama 1,5 tahun. Sebenarnya, yang dewa kekayaan itu aku, atau bocah ini. Belum sempat dewa kekayaan menenangkan keterkejutannya. Cahaya keemasan itu kembali berkumpul. Kali ini, yang terbentuk bukanlah emas langit, melainkan beberapa setel jubah sutra mewah dengan jahitan sempurna.
Sekali lihat saja, harganya pasti luar biasa mahal. Siapa sebenarnya bocah ini? Dari mana dia punya kesaktian sehebat ini? Teknik rahasia semacam ini, bahkan dia yang seorang dewa pun belum pernah mendengarnya. Apalagi melihatnya, hanya seorang manusia biasa. Sebenarnya dia belajar dari mana? Tapi, ini belum seberapa. Tampak seluruh ruang patung dewa itu memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Cahaya emas ini tiba-tiba berubah menjadi bunga-bunga teratai emas. Terus-menerus mengalir masuk ke dalam tubuh dewa kekayaan. Ini adalah pahala. Sebungkus kecil kertas kuning ini ternyata menyimpan keajaiban yang luar biasa. Bisa seajaib ini, bagaimana mungkin? Dia bisa langsung mempersembahkan pahala. Dan sebungkus kecil kertas kuning ini, pahala yang terkandung di dalamnya, ternyata setara dengan dupa dari 10.000 orang. Dewa kekayaan benar-benar terkejut dan panik. Bagi dewa seperti dirinya yang menjadi suci karena pahala. Pahala adalah pondasi kehidupannya. Tanpa pahala, lama-kelamaan, dewa jenis pahala ini tidak hanya akan kehilangan kekuatan gaibnya, bahkan umurnya pun suatu saat akan habis. Hanya roh bawaan alam yang umurnya bisa abadi seperti langit. Tidak bisa mati dan tidak bisa hancur. Walaupun tidak tahu cara apa yang dipakai bocah ini. Sampai bisa langsung menghasilkan pahala. Tapi pahala ini benar-benar nyata adanya. Seketika, raut wajah dewa kekayaan berubah menjadi rumit. Bocah, sebenarnya apa asal-usul leluhurmu? Kenapa bisa punya begitu banyak teknik rahasia yang ajaib? Cepat katakan dengan jujur padaku. Pupil mataku seketika mengecil. Berhasil, menjawab Tuan Dewa. Apa latar belakang leluhur hamba? Hamba benar-benar tidak tahu. Tapi hamba rasa, kalau leluhur tidak punya kehebatan tertentu, keluarga lu hamba mungkin sudah lama musnah di telan zaman, tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Mengenai cara yang hamba gunakan ini, sejujurnya, Tuan, semuanya hamba pelajari dari buku rahasia leluhur. Waktu itu hamba cuma baca beberapa halaman. Gulungan rahasia itu tiba-tiba hancur dengan sendirinya, dan semua pengetahuan di dalamnya langsung merasuk. Terekam kuat di dalam ingatan hamba. Entahlah, apakah ini juga teknik rahasia yang sengaja dirancang oleh leluhur? Demi menghindari dewa kekayaan, meminta kepadaku buku rahasia warisan yang sama sekali tidak ada itu. Aku pun langsung mencari alasan. Bilang kalau gulungannya sudah terbakar habis. Biar dia tidak tiba-tiba bilang, coba bawa barangnya ke sini. Biar aku lihat. Sejujurnya, Tuan, hamba memberikan persembahan kepada Tuan. Pertama, memang karena ada niat mencari keuntungan. Kedua, juga ingin mencoba apakah teknik rahasia ini benar-benar ampuh atau tidak. Ketiga, kebaikan kecil sekalipun harus dibalas dengan kebaikan yang melimpah. Kalau tanpa berkah dari Tuan, hamba pasti masih kelaparan sampai sekarang. Sambil bicara, aku memaksakan diri memeras sedikit air mata, membawa emosi kebaikan kecil, yang dibalas melimpah ini sampai ke puncaknya. Di dalam patung, dewa kekayaan melihat kelakuan Lu Chen ini. Mau tak mau sudut bibirnya berkedut. Ya sudahlah, sepertinya perkenalan dengan dia ini juga takdir buatku. Sepertinya kau ini juga orang yang punya garis nasib istimewa, kawan kecil. Leluhurmu jelas bukan orang sembarangan. Bisa jatuh melarat sampai begini, pasti telah tertimpa bencana besar. Kawan kecil. Dari bocah berubah jadi kawan kecil, ya. Wah, luar biasa. Ini ritmenya bikin tingkat kedekatan dengan dewa melonjak drastis nih. Benar, Tuan Dewa Kekayaan memang sangat bijaksana. Kalau begitu, mengingat ketulusanmu, maka aku tidak akan menolaknya. Tuan terima saja, jika ini bisa membantu Tuan. Sudah menjadi kewajiban saya. Oh ya, saya melihat di dalam teknik rahasia itu masih ada satu cara lagi. Jika digunakan, apa? Setara dengan 100.000 dupa,
Dia punya teknik rahasia sedahsyat itu. Di dalam dimensi kuil, wajah dewa kekayaan tampak sangat terguncang. Dia baru saja mau bertanya apakah itu benar, tapi saat kata-kata itu sudah di ujung lidah, dia menelannya kembali. Chairong, tahan dirimu sedikit, biar bagaimanapun kau ini dewa, masa tidak tahan dengan godaan manusia biasa? Tapi dipikir-pikir lagi, gila saja, ini kan 100.000 dupa. Siapa yang bisa tahan? Pakai dongkrak baja sekalipun tidak akan kuat menahannya. Teman kecil, soal amal kita bahas nanti saja. Aku tiba-tiba punya satu usulan. Entah apakah kau mau menerimanya. Ah, Tuan terlalu sungkan. Silakan katakan. Saat pertama melihatmu, aku merasa kita sangat cocok. Aku sangat senang. Bagaimana kalau kita berdua mengangkat saudara saja? Bagaimana menurutmu? Aku menatap patung dewa ini. Tentu saja saya bersedia, tapi baru saja kata itu terucap. Aku merasa ada yang aneh. Tubuhku langsung tersentak kaget. Aku memelototi patung dewa itu. Tunggu, angkat saudara. Setelah sadar, aku langsung berlutut di tanah. Kakak tertua, terimalah sujud penghormatan dari adikmu ini. Bagus, bagus, bagus. Hari ini benar-benar hari yang baik. Hari ini kita resmi menjadi saudara angkat. Sebagai kakakmu, aku tidak punya banyak barang bagus untuk diberikan. Ini ada kepingan emas penarik rezeki. Kuharap kau mau menerimanya. Dengan pusaka ini, bisnis apapun yang kau jalankan ke depannya, peluang suksesnya akan bertambah 30%. Tiba-tiba, kilatan cahaya emas muncul. Di depan mataku muncul sebuah liontin berbentuk kepingan emas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hatiku bersorak kegirangan. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung mengambil pusaka itu dan memakainya. Pusaka ini punya satu keistimewaan lagi. Ada kemungkinan memicu efek 100% pasti berhasil. Kalau kau mendengar suara koin tembaga jatuh, itu artinya efeknya berhasil aktif. Astaga, kakak, ini terlalu berharga. Adikku, kau tidak perlu sungkan. Selain emas penarik rezeki ini, kakak juga akan memberimu satu kekuatan gaib. Kekuatan ini bernama mata dewa penilai pusaka. Dengan ini, kau bisa mengetahui nilai dari semua barang yang ada di dunia ini. Begitu dia selesai bicara, seberkas cahaya emas kembali memancar dari patung dewa itu. Cahaya itu melesat lurus menembus kedua mataku. Aku secara refleks memejamkan mata. Saat aku membukanya kembali, dunia di hadapanku ini seolah berubah menjadi dunia digital. Saat ku kedipkan mata lagi, semua angka itu lenyap tak berbekas. Ternyata aku sudah langsung menguasai kekuatan gaib ini. Mendapat 2 pusaka luar biasa sekaligus. Terima kasih banyak atas pusakanya, Kak. Adikmu ini benar-benar berutang budi. Hahaha, kau terlalu sungkan, adikku. Barang yang kau berikan pada kakak juga membuat kakak sangat berterima kasih. Sejujurnya, dengan kekuatan gaibku saat ini, sudah jauh menurun dan tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu. Kalau saja ada cukup dupa, kakak pasti akan memberimu pusaka dan kekuatan yang jauh lebih hebat. Kakak benar-benar ingin, tapi apa daya. Tentu saja aku mengerti, amal dan pembakaran dupa. Betapa pentingnya hal itu bagi dewa yang mencapai kesucian lewat amal kebaikan. Dia pun langsung membungkuk hormat dan menyatakan sikapnya. Kakak tenang saja, adikmu ini siap bertaruh nyawa dan berkorban habis-habisan demi kakak. Mengumpulkan pahala, tapi meskipun ilmu gaib dan kesaktian warisan leluhurku sangat luar biasa, persyaratannya sangatlah ketat. Adik butuh menggunakan tenaga dalam untuk mengendalikan mantra rahasianya, dan semakin kuat mantranya, semakin tinggi pula tuntutan kekuatannya. Kalau kekuatanku tidak cukup, maka aku harus memakai energi spiritualku sebagai media persembahannya. Sebenarnya sih, soal energi spiritual itu cuma omong kosongku saja.
Menggambar jimat dan menyalin kitab suci kan cuma butuh sedikit tenaga dan bahan baku. Alasanku ngomong begitu, ada dua. Yang pertama, aku sangat paham pepatah tentang dikasih hati malah minta jantung. Walaupun kami berdua sudah bersumpah jadi saudara, tapi aku tahu persis apa niat Dewa Kekayaan Jun mengajakku bersaudara. Dia pasti cuma mengincar kemampuanku yang bisa memberinya pahala dalam jumlah besar. Kalau aku terus-terusan memberinya pasokan tanpa henti, nilai pahala dupa ini bakal jadi murahan. Dengan begitu, kalau kedepannya aku mau meraup keuntungan lebih banyak dari dia, pasti tidak akan gampang. Adikku, jangan buru-buru, jangan panik, waktu kita masih panjang. Walaupun mulut Dewa Kekayaan Jun ngomong begitu, dalam hatinya pasti kecewa berat. Tapi waktu dia pikir-pikir lagi, dia pun merasa maklum. Ilmu gaib ini kan sangat menentang hukum alam. Kalau bisa dipakai dengan gampang, malah melanggar takdir langit. Justru wajar kalau ada batasannya. Adikku, ilmu gaib yang kamu sebutkan itu, sebenarnya butuh tingkat kekuatan seperti apa buat memanggilnya? Lapor kakak, soal itu adik juga belum tahu pasti. Tapi perkiraan adik, setidaknya adik harus mencapai tingkat spiritualis kelas 3, baru bisa menggunakannya. Tingkat spiritualis itu dibagi jadi 9 kelas. Kelas 1 untuk pemula, dan kelas 9 yang paling tinggi. Kelas 3 itu sudah termasuk kekuatan tempur yang lumayan hebat. Sedangkan peningkatan kekuatan seorang spiritualis sangat bergantung pada ikatan batin dengan dewa, alias tingkat pengabdian. Semakin tinggi tingkat pengabdiannya, bukan cuma bisa dapat berkah, tapi juga bisa dapat berbagai macam hadiah dari sang dewa. Selain itu, setiap kali berhasil memberikan persembahan kepada dewa, dewa akan menyisakan sedikit kekuatan ilahi buat si spiritualis. Kekuatan ilahi ini nantinya bakal berubah jadi energi dari spiritualis itu sendiri. Biarpun dewa tidak memberikan berkah secara langsung, atau tidak memberikan senjata pusaka dan ilmu rahasia, asalkan rajin memberikan persembahan dalam waktu yang lama, kekuatan di dalam tubuh spiritualis juga bakalan makin bertambah. Spiritualis kelas 3. Kakak sebagai dewa kekayaan, wajar kalau cuma bisa memberikan bantuan yang terbatas buat meningkatkan kekuatanmu. Apalagi ini kan kuil punya dewa lain, ini di wilayah kekuasaan orang. Hal ini semakin membatasi jumlah kekuatan ilahi yang bisa kakak tinggalkan di tubuhmu. Bagaimana kalau begini saja? Coba kamu cari tahu, berapa sih biaya pastinya untuk membawa patung kakak pulang ke rumahmu? Kalau kamu bisa bawa kakak pulang buat dipuja di rumah, kakak jamin setiap kali persembahan, minimal bisa meninggalkan 20% kekuatan ilahi lebih banyak buatmu. Dengan begitu, setiap kali kamu melakukan 5 kali persembahan, hitungannya sama dengan dapat ekstra 1 kali lipat dibanding di kuil ini. Yah, memang bedanya tidak jauh sih, tapi lumayanlah daripada tidak ada sama sekali. Asalkan adik bawa kakak pulang ke rumah, kapanpun adik memanggil kakak, kakak pasti bakalan langsung datang. Bagaimana menurutmu, adikku? Bawa Dewa Kekayaan Jun pulang ke rumah? Mataku langsung berbinar-binar. Wah, ide bagus nih. Kalau aku beneran bawa dia pulang, ini artinya aku sudah benar-benar dapat backingan dewa. Mulai sekarang, buat apa pusing mikirin uang lagi? Hatiku langsung berdebar kencang, benar-benar kegirangan. Aku langsung menjawab, pemikiran kakak memang luar biasa. Adikmu ini juga sepemikiran. Lagi pula, adik sungguh tidak tega melihat kakak harus tinggal di tempat kumuh seperti ini. Saat ini adik memang belum mampu membangunkan kuil untuk kakak. Tapi, jika kelak adik sudah sukses, adik pasti akan membangunkan istana megah berlapis emas, demi kebesaran nama Dewa Kekayaan. Membangunkan kuil untuk kakakmu ini? Adikku, kau sungguh-sungguh, aku pun menjawab dengan sangat mantap. Tentu saja, bagus, bagus sekali, adikku.
Kakak memang tidak salah pilih orang. Sudah bertahun-tahun kuil kakak sepi peziarah. Awalnya kakak mau pasrah saja, tapi tak disangka, langit masih berbaik hati. Hingga mempertemukan kakak dengan orang yang setia kawan sepertimu. Adikku, ribuan kata takkan cukup untuk mengungkapkannya. Kau membuat kakak kembali bersemangat. Kakak juga akan berusaha sekuat tenaga, memastikan rezekimu mengalir deras, dan takkan pernah pusing soal uang lagi. Mendengar itu, aku juga ikut bergetar hebat karena kegirangan. Tenang saja, kakak, adikmu ini takkan pernah melupakannya. Adikku, kakak, kakakku. Adikku sayang, kakak. Kalau ada orang lain di sini, mereka pasti akan langsung kasih jempol. Buat akting lebay kita berdua ini, setelah adegan mesra tadi, dewa kekayaan pun mulai menenangkan diri. Adikku, jalankan saja sesuai rencanamu. Tapi, kakak mau mengingatkanmu satu hal. Kalau kau mau cepat naik tingkat jadi spiritualis tingkat 3, cara terbaiknya adalah memuja seorang dewa bela diri. Begini saja, kau pergi pilih dewa yang cocok, nanti kabari kakak. Kakak akan bantu bicara yang baik-baik, supaya bisa memuluskan jalanmu. Waktu sudah larut. Untuk hari ini, sampai di sini dulu. Kakak akan menunggu kabarmu. Selamat jalan, kakak. Cahaya emas di patung dewa pun meredup. Aku menghela napas panjang. Hari ini aku benar-benar hoki gila-gilaan, menang telak. Bukan cuma berhasil menguji efek sesajen, tapi juga jadi saudara angkat dewa kekayaan. Dapat pusaka sakti dan ilmu dewa pula. Yang paling penting, mulai sekarang, aku punya backingan orang dalam di hayangan. Coba kalau aku bisa akrab sama beberapa dewa lagi, bikin kuil sekalian di rumah. Bakal mantap banget kan? Setelah keluar dari sana, saat melewati kuil Dewa Petir, langkahku mendadak berhenti. Dewa Petir adalah dewa tertinggi penguasa elemen petir. Kalau aku bisa dapat restunya, menghabisi monster-monster di dungeon pasti gampang banget. Ah, sikat sajalah. Aku langsung putar balik, menuju tempat penjualan dupa. Beli 20 batang dupa Dewa Petir. Tapi, petugas penjual dupa di sana melihat seluruh tubuhku memancarkan cahaya emas. Dia langsung terbelalak kaget, wajahnya pucat pasi, dan dia berseru, "Bentar, kau berhasil lagi?" "Ah, cuma kebetulan hoki saja." "Kebetulan apanya? Tingkat hokimu ini kelewatan banget. Coba kau lihat dirimu sendiri, tubuhmu sampai bersinar terang begini. Kalau malam-malam berdiri di situ, kita sudah tidak butuh lampu lagi." Sebenarnya seberapa besar berkah yang kau dapatkan? Saranku, kau cepat pergi tes tingkat kecocokan dewamu. Ini benar-benar mengerikan. Petugas itu sampai bicara ngelantur. "Oke deh, aku pergi tes sekarang. Tapi kau, siapkan dupaku dulu." Aku menerima dupa itu, lalu berjalan kembali menuju loket pengujian. Saat aku memegang dupa itu, seorang pria berjas berjalan menerobos kerumunan di dekatku. Dia juga mendekat ke area loket pengujian. Karena merasa aneh, aku secara refleks menoleh ke arahnya, dan melihat pria berjas itu sedang melipat kedua tangannya di dada, menatapku dengan tatapan tajam. Di kartu namanya tertulis 3 kata, penanggung jawab. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kenapa dia terus menatapku? Apa mungkin ada yang salah dengan ujianku tadi? Ujian tadi kan terbuka untuk umum, jadi dia pasti melihatnya. Lalu karena apa? Apa jangan-jangan karena sikapku tadi yang kurang tepat? Wajahku ini kan biasa-biasa saja, seharusnya dia tidak akan memperhatikanku. Sekarang, aku sudah mendapatkan begitu banyak berkah dari dewa kekayaan Jun. Kalau hal ini sampai tersebar, popularitas dewa kekayaan Jun pasti akan langsung melonjak tajam. Sebaliknya, itu pasti akan merusak pamor dewa kekayaan Zhao. Situasi seperti ini jelas tidak ingin dilihat oleh kuil keluarga Zhao. Pantas saja wajah penanggung jawab itu terlihat sinis. Saat itu, terdengar bunyi bip dari mesin yang mulai menyala. Belasan detik kemudian,
layar mesin itu menampilkan sebaris tulisan yang terasa begitu dingin. Tiba-tiba saja, Zhao Zihong yang sejak tadi berdiri diam di sampingku. Akhirnya tidak tahan lagi dan mengirimkan pesan telepati kepadaku, "Hei, anak muda. Mulai sekarang, kalau kamu datang ke kuil keluarga Zhao untuk memuja dewa lain, kami akan menyambutmu. Tapi, jangan pernah memuja dewa kekayaan Jun." Aku benar-benar tidak habis pikir. Sekalipun dewa kekayaan Jun dan dewa kekayaan Zhao sedang bersaing, dia kan tetap dewa yang dipuja di kuil kalian. Kalau pengikutnya bertambah banyak, kuil kalian juga tidak akan rugi, kan? HMPH, analisismu memang benar, tapi kamu melewatkan satu hal yang paling penting. Marga kami ini apa? Aku pun langsung tertegun. Aku sadar tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Lalu, bagaimana kalau aku tetap bersikeras datang? Hahaha, kamu pikir aku cuma sekadar tidak ingin kamu memujanya? Memangnya kamu bisa? Pemerintah sudah punya aturan yang jelas. Kecuali jemaat itu punya catatan buruk, pihak kuil dilarang keras melarang jemaat memberikan persembahan. Kalian mau sengaja melanggar hukum? Zhao Zihong kini tak lagi menutupi niat aslinya. Jangan asal menuduh, kami ini punya wewenang untuk membawa masuk dewa baru. Sekaligus berhak menyingkirkan patung dewa yang jumlah pengikutnya tidak memenuhi target. Kalau aku menyingkirkan altar dewa kekayaan Jun, coba beritahu, bagaimana caramu memujanya? Di seluruh provinsi Jiang ini, yang menyediakan tempat untuk dewa tidak populer sepertinya cuma kuil keluarga Zhao. Kalau sampai kami menyingkirkannya, aku berani jamin, kamu tidak akan bisa menemukan kuil kedua di seluruh provinsi ini yang bisa kamu jadikan tempat pemujaan. HMPH. Zhao Zihong sama sekali tidak menyembunyikan senyum sinisnya, sementara wajahku pucat pasi menahan marah. Benar-benar tidak kusangka, keluarga Zhao ternyata sangat tidak tahu malu dan kelewat picik. Tapi, kalau Zhao Zihong pikir dia punya siasat licik, aku juga punya jalan keluar sendiri. Kamu mau menyingkirkan dewanya? Tidak masalah. Kalau begitu, aku yang akan menebusnya. Pemerintah sudah punya aturan baku soal harga penebusan dewa. Kalau aku tidak salah ingat, untuk dewa dengan popularitas yang nyaris nol seperti dewa kekayaan Jun, harga tebusan resminya berkisar antara 600.000 hingga 800.000. Kuil kalian berhak menaikkan harganya sampai 20%, yang berarti harga tertingginya adalah 960.000. Selama aku bisa membayar uang itu, kalian wajib mengizinkanku membawa dewa itu pergi. Omonganku tidak salah, kan? Bocah, semua ucapanmu memang benar. Tapi, apa kamu sanggup mengeluarkan uang 960.000? Berkah yang kamu dapat kemarin paling mentok cuma menghasilkan 100-200.000 saja. Kamu masih kurang 700.000 lagi. Sementara itu, batas waktu pembayaran untuk menebus dewa cuma 1 minggu. 100.000 sehari, memangnya kamu bisa kumpulkan? Lagi pula, jangan kira aku nggak tahu kalau dewa kekayaan Jun itu dewa kekayaan bisnis. Dikasih rezeki nomplok sekali saja, kamu harusnya sudah bersujud syukur. Nggak mungkin dikasih 2 kali. Zhao Zihong bicara dengan sangat percaya diri. Tapi dia memang punya bekal untuk sombong. Ucapannya barusan hampir saja membuatku diam-diam takjub. Kalau dibandingkan dengan penjahat kelas teri macam Song Hao, si Zhao Zihong ini jelas levelnya jauh lebih tinggi. Berani-beraninya dia ngomong begitu. Karena situasinya sudah begini. Aku juga nggak punya pilihan lain. Keluarga Zhao ini jelas-jelas mau memutus hubunganku dengan dewa kekayaan Jun, supaya nggak ada masalah di kemudian hari. Tepat saat kami berdua sedang bersitegang, tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar kuil. Mereka datang, terlihat 2 barisan pria berpakaian hitam menerobos masuk. Mereka menyingkirkan para peziarah dengan kasar, dan mengosongkan area di tengah agar jalannya terbuka lebar. Setelah itu, sebuah rombongan mewah nan elegan melangkah masuk.
Rombongan itu dipimpin oleh seorang pria dengan aura yang sangat tenang. Pria parubaya yang karismanya begitu dalam dan memukau. Kelihatannya umurnya belum terlalu tua, tapi sebagian rambutnya sudah memutih. Di sebelahnya, ada seorang wanita berwajah mulus bak batu giok. Ya, seorang wanita cantik yang dingin. Pesonanya dalam sekejap langsung menyita perhatian seluruh peziarah di sana. Bahkan, pandanganku sendiri langsung terpaku pada wanita itu begitu rombongan mereka lewat. Ya ampun, Bos Sun, akhirnya Anda tiba juga. Begitu melihat rombongan tersebut, si sombong Zhao Zihong langsung berubah drastis bagai bunglon. Dia langsung memasang senyum paling manis, dan berlari menyambut mereka di barisan terdepan. Bos Sun, dia kan kepala keluarga Sun dari wilayah selatan kota, Sun Qingjang. Di kota Jiangdu ini, total ada 4 keluarga besar, yaitu keluarga Zhao di wilayah utara, keluarga Sun di wilayah selatan, serta keluarga Wang di wilayah barat. Juga ada 4 kuil dewa utama di kota Jiangdu. Pantesan saja wanita cantik itu kelihatan familiar. Ternyata dia nona besar keluarga Sun. Kalau nggak salah, namanya Sun Yurong, manajer Zhao. Apa tempatnya sudah disiapkan? Saya sudah menerima perintah dari kepala keluarga kami. Saya langsung mengosongkan kuil panjang umur dari awal-awal. Kami tinggal menunggu kedatangan Anda saja. Baguslah, manajer Zhao repot-repot sekali. Nanti setelah urusannya selesai, aku pasti akan memberimu imbalan besar. Nah, Master Tan, sekarang giliran Anda beraksi. Semua orang pun menoleh ke arah suara itu. Terlihat di depan pintu, muncul pria parubaya kurus berjanggut kambing. Dengan raut wajah angkuh, dia berjalan pelan menghampiri semua orang. Hah, ternyata dia, Tan Kun. Benar-benar dia rupanya, si dewa penambah umur. Terlihat Master Tan yang dijuluki dewa penambah umur itu berjalan menghampiri Sun Qingjang. Urusan selanjutnya, kuserahkan sepenuhnya pada Anda. Tenang saja, Bos Sun. Saya pasti akan mengerahkan seluruh tenaga saya untuk mendoakan dan memperpanjang umur Tuan Besar. Rombongan itu pun langsung berjalan menuju kuil panjang umur dengan dipandu langsung oleh Zhao Zihong. Setelah mereka pergi, barulah suara bisik-bisik dari para peziarah di sekitar mulai terdengar heboh. Wah, kayaknya rumor itu benar adanya. Katanya Tuan Besar keluarga Sun tiba-tiba jatuh pingsan. Gosipnya sih, umur beliau sudah nggak panjang lagi, dan bakal segera tutup usia. Makanya, keluarga Sun jadi gila-gilaan cari ahli spiritual yang bisa nambah umur. Demi menyambung nyawa Tuan Besar, bayaran yang mereka tawarkan itu gila-gilaan mahalnya. Bayaran gila-gilaan? Telingaku langsung berdiri saking penasarannya. Aku dengan tajam menangkap kata kunci dari obrolan tersebut. Kabarnya kekuatan orang ini baru praktisi spiritual tingkat 2. Tapi tingkat koneksinya dengan dewa umur panjang mencapai 47%. Kalau di seluruh provinsi Jiang, sepertinya dia bisa masuk posisi 3 besar. Wah, hebat banget. Kalau begitu, Tuan Besar keluarga Sun pasti bisa diselamatkan. Ayo kita ikuti dan lihat ke sana. Para peziarah di belakangku pada buru-buru pergi menonton keramaian. Aku pun ikut berlari menuju kuil dewa umur panjang. Ini pertama kalinya aku benar-benar melihat seorang praktisi spiritual menerima misi. Apalagi yang memberi misi adalah keluarga Sun. Benar-benar klien kelas atas. Begitu aku tiba di kuil dewa umur panjang, seluruh kuil itu hampir dikerumuni orang sampai padat merayap. Sekelompok besar staf dan satpam keluarga Sun bersama-sama membentuk barisan manusia. 00333 memasang garis polisi. 00333. Mereka menahan semua peziarah di jarak beberapa meter. Di dalam kuil, patung emas dewa umur panjang berdiri dengan sangat megah. Berpose begitu ramah. Di seluruh aula kuil itu hanya ada anggota keluarga Sun, Tan Kun, dan Zhao Zihong. Sang dewa penambah umur, Tan Kun, sudah memegang dupa ungu panjang di tangannya dan mulai melakukan pemujaan.
Menurutmu berapa kali Master Tan harus melakukan persembahan sampai berhasil? Mau taruhan nggak? Kalau lagi hoki, 1 kali saja sudah cukup. Kalau lagi sial, belasan kali gagal pun wajar. Kalau benar-benar mau taruhan, aku taruhan 10 kali. Mendengar obrolan orang-orang di sebelahku, aku membatin, asteris kekuatan Tan Kun ini aslinya cuma praktisi spiritual tingkat 2. Asteris bahkan gak lebih hebat dari pengawal keluarga besar pada umumnya. Tapi, perlakuan istimewa yang dia nikmati. Asteris jangankan praktisi tingkat 5, praktisi tingkat 6 saja belum tentu dapat. Asteris cuma karena dewa umur panjang itu dewa yang populer, dan dia bisa membangun tingkat koneksi sampai 47%. Asteris dia memang punya modal buat bersikap sombong. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benakku. Aku menoleh kedua orang yang lagi taruhan di sebelahku. Permisi, Bang, biasanya Master Tan ini pasang tarif berapa ya buat minta jimat? Kalau harga pastinya sih kami kurang tahu. Tapi kabarnya pernah sekali, Master Tan ini dibayar 7 juta yuan. Buat minta tambahan umur 1 tahun. Terus, maksimal dia bisa minta tambahan umur berapa tahun? Sekali minta maksimal cuma 1 tahun. Terus, Master Tan ini punya aturan sendiri. 1 orang maksimal cuma boleh minta 2 kali. Ya wajarlah, namanya juga umur hasil minta-minta dari langit. Kalau lebih dari itu, jatuhnya menyalahi takdir Tuhan. Mendengar hal itu, mataku pun sedikit menyipit. Aku membatin, asteris gimana kalau, asteris aku juga memuja dewa yang bisa memperpanjang umur. Siapa tahu aku bisa ikut merebut ladang uangnya si Tan Kun. Sementara itu, di dalam kuil dewa umur panjang, Master Tan tiba-tiba membuka matanya, menatap dengan raut wajah sedikit bingung. Sudah jelas, persembahan pertamanya gagal total tanpa kejutan. Aneh. Padahal sebelumnya setiap kali aku berkomunikasi dengan dewa umur panjang, Asteris beliau pasti selalu ngasih sedikit respons. Tapi kenapa hari ini sama sekali nggak ada gejolak energi spiritual, Asteris? Hal ini diam-diam membuat Tan Kun merasa gelisah. Dia pun menarik napas dalam-dalam, lalu kembali mengangkat dupanya ke depan dada. Namun, pada percobaan kedua, sesuai dugaan, dia gagal lagi. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Tan Kun. Jantungnya tak ayal berdebar makin kencang. Seketika itu juga tanpa beristirahat, dia membakar dupanya lagi. Tapi, percobaan ketiga gagal. Percobaan keempat gagal. Asteris kok bisa begini sih, Asteris? Apa jangan-jangan dewa umur panjang gak sudi aku memohon berkat buat keluarga Sun, Asteris? Hatinya benar-benar hancur dan merasa putus asa. Sama putus asanya dengan keluarga Sun saat ini. Kalau cuma gagal 1 atau 2 kali sih masih mending. Tapi kalau sampai belasan kali berturut-turut gak berhasil, rasa cemas di hati Sun Qingqiang pun membesar tanpa batas. Tan Kun yang masih menolak menyerah, langsung mengusap keringat di dahinya. Dia melemaskan badannya sedikit, lalu kembali membakar sebatang dupa panjang. Terlihat dupa tinggi di tangan Tan Kun tiba-tiba memancarkan cahaya yang mempesona. Di sekitarnya pun terasa gelombang tenaga dalam yang sangat kuat. Namun, tepat ketika semua orang mengira semuanya akan berjalan lancar, dan ritual besar ini akan berhasil, tiba-tiba saja tanpa ada tanda-tanda. Dari balik cahaya itu, mendadak muncul sepercik api. Detik berikutnya, percikan kecil itu menyambar cahaya di udara bagaikan gumpalan kapas yang langsung habis terbakar dalam sekejap. Mata Tan Kun seketika terbelalak lebar. Api itu tiba-tiba menggumpal menjadi sebuah bola api yang besar. Dan dengan suara ledakan keras, bola api itu menghantam dadanya dengan telak. Tan Kun langsung memuntahkan darah segar. Tubuhnya terpental ke belakang layaknya layang-layang putus. Dan ia pun jatuh pingsan. Sementara itu, para peziarah di luar kuil mendadak sunyi senyap,
tak ada yang berani bersuara. Barulah beberapa saat kemudian, keheningan itu pecah layaknya gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Suasana langsung riuh rendah, pemberkatan gagal, tenaga dalamnya berbalik menyerang. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ini terjadi? Tamat sudah riwayat Tuan Besar keluarga Sun kali ini. Cepat, bantu Tuan Sun duduk. Beberapa orang bergegas memapah Sun Qingjang ke kursi. Maafkan anakmu yang tak berguna ini, ayah. Semua anggota keluarga Sun tampak berwajah pucat dan begitu terpukul. Mereka mulai menutupi wajah dan menangis terseduh-seduh. Pemandangan pilu ini pun membuat banyak peziarah di luar kuil ikut merasa iba. Melihat hal itu, aku tahu kesempatanku akhirnya tiba. Bicara soal dewa yang berkaitan dengan umur panjang. Selain dewa panjang umur yang paling terkenal itu, ternyata masih ada beberapa dewa lain yang punya kemampuan untuk menambah usia. Pertama, Dewi Magu. Beliau ini adalah dewi lambang umur panjang. Ia dulunya adalah pelayan di bawah naungan Ibu Suri Barat, yang kemudian diangkat menjadi dewi karena jasa besarnya. Tapi kalau dibandingkan dengan dewa panjang umur, pamornya jelas kalah jauh dan jarang diketahui orang. Kedua, Dewa Bintang Penambah Usia. Beliau adalah salah satu dari 6 Dewa Bintang Selatan. Tugas utamanya adalah mengatur batas usia dan takdir kematian, serta memegang kuasa untuk memperpanjang dan menyelamatkan nyawa. Di kalangan masyarakat, ia sering disebut sebagai Dewa Penambah Usia. Ketiga, Kaisar Panjang Umur Kutub Selatan, atau yang juga dikenal sebagai Dewa Abadi Kutub Selatan. Beliau adalah murid tertua dari Dewa tertinggi Yuan Shi Tianzun. Ia juga merupakan kakak seperguruan paling senior dari generasi kedua ajaran Chan, dan termasuk salah satu dari 6 Kaisar Langit. Posisinya sejajar dengan Kaisar Langit sendiri. Tanpa buang waktu lagi, aku langsung berlari menghampiri papan nama dewa untuk mencari Dewi Magu dan Dewa Penambah Usia. Kalau untuk Kaisar Panjang Umur Kutub Selatan, jangan harap deh. Kuil kecil di kota sekelas Jiangdu ini, mana mungkin memuja Dewa Agung selevel 6 Kaisar Langit itu. Tapi, setelah aku cari dengan sangat teliti, bukan cuma di aula utama dan samping, bahkan sampai ke deretan nama yang berjejal di halaman belakang pun sudah kuperiksa satu persatu. Sialnya, aku sama sekali tidak menemukan nama Dewi Magu maupun Dewa Penambah Usia. Aku jadi panik dan menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal. Padahal kesempatan emas sudah ada di depan mata. Tapi kejutan sialan ini benar-benar membuatku mati kutu dan tak berkutik. Perasaanku benar-benar hancur dan kesal. Mataku hanya menatap kosong, memandangi papan nama dewa itu tanpa arah. Namun tepat pada saat itu, ada 2 baris tulisan yang tiba-tiba menarik perhatianku. Di bagian atas, tertulis 4 huruf yang sangat mencolok, yaitu dunia bawah tanah. Sedangkan di bawahnya, ada tulisan kecil berbunyi, Kuil Raja Neraka. Begitu melihat kedua baris tulisan itu, keningku langsung berkerut tajam. Otakku secara otomatis langsung memikirkan beberapa hal, Raja Neraka, buku catatan kematian, dan Kera Sakti. Termasuk pasukan monyet di Gunung Huaguo itu. Setiap kata yang terlintas seakan memicu reaksi berantai di kepalaku. Pikiran itu mengalir begitu saja menyambungkan satu hal ke hal lainnya. Astaga, iya juga ya. Kenapa aku bisa melupakannya? Dewa penguasa hidup dan mati dalam legenda kuno, Sang Raja Neraka, yang juga sering dipanggil dengan sebutan Raja Yan atau Tuan Yan. Beliau adalah salah satu dari 10 Raja Neraka di dunia bawah yang memegang langsung buku catatan kematian. Tugasnya memberikan pahala bagi yang baik dan menghukum yang jahat, serta menjadi hakim atas dunia manusia dan alam roh. Ia juga yang menjaga keseimbangan dan ketertiban di alam baka. Kalau bicara soal menambah umur, memangnya ada dewa yang lebih sakti dari Raja Neraka? Jangankan dewa lain, dewa panjang umur pun pasti harus minggir kalau berhadapan dengannya. Lagi pula, entah itu dewa bintang panjang umur atau Dewi Magu, termasuk dewa penambah umur,
Kemampuan mereka itu ibarat cuma ngasih bantuan sementara. Cuma sekadar nambahin bar nyawa aja. Tapi, beda cerita kalau ngomongin Raja Yama. Kalau dia beneran mau seseorang hidup, dia bener-bener punya kuasa buat bikin orang itu hidup selamanya. Syaratnya, asalkan dia mau ngelakuinnya. Lagi pula, Raja Yama itu bener-bener dewa super yang paling sepi pemuja. Nggak cuma dia doang, seluruh sistem ajaib di alam baka. Hampir semuanya juga bener-bener sepi pemuja. Bahkan Kaisar Fengdu pun nggak terkecuali. Ya wajar aja, orang baik mana yang kurang kerjaan nyembah Raja Neraka. Apalagi sampai ngasih sesajen. Di seluruh alam baka, cuma pemimpin tertingginya, yaitu Dewi Hautu, yang dupanya masih lumayan laku. Ya maklum, beliau kan salah satu dewa agung pencipta yang super kuat dari zaman kuno. Status dan kedudukannya jelas nggak bisa disamain sama dewa-dewa bawah tanah ini. Di tengah pikiran yang berkecamuk itu, aku langsung ngambil keputusan cepat. Kuputuskan, pilihanku jatuh padamu, Raja Yama. Aku langsung putar badan, dan jalan buru-buru lagi ke arah kuil Dewa Umur. Saat itu, hawa keputusasaan menyelimuti seisi kuil. Sun Qingqiang terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi, seolah seluruh tenaganya udah disedot abis. Istrinya, Nyonya Song, nutupin wajah pakai lengan bajunya sambil terus nangis terseduh-seduh. Sepasang anaknya juga kelihatan murung, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ayo pulang. Sun Qingqiang melambaikan tangannya lemas. Dengan wajah pucat kayak orang mati, dia jalan duluan. Para peziarah di luar kuil otomatis ngasih jalan buat mereka. Sun Qingqiang menatap matahari terbenam di kejauhan, sinarnya merah pekat kayak darah. Suasananya makin terasa sunyi dan dingin. Dia diam-diam menggertakkan giginya. Setiap langkah yang diambilnya terasa sangat berat. Maafkan anakmu ini, ayah. Tunggu sebentar. Tepat di saat itu, sebuah teriakan lantang tiba-tiba terdengar. Menggelegar kayak suara petir, bikin semua orang kaget. Semua orang langsung noleh ke arah suara itu, dan melihat ke ujung jalan yang terbuka dari kerumunan. Aku berdiri tenang di sana, menatap langsung ke arah keluarga Sun dari kejauhan. Sun Qingqiang mengerutkan keningnya, kelihatan bingung banget. Zhao Zihong yang ada di belakangnya juga langsung bengong di tempat. Kok malah bocah ini, dia belum pergi, belum sempet dia ngebentak. Aku udah manggil duluan, Tuan Sun. Kalau aku punya cara buat mohon perpanjangan umur ayah Anda, apa Anda mau ngasih aku kesempatan buat nyoba? Ucapan itu ibarat batu besar yang dilempar ke dasar danau yang tenang. Langsung bikin heboh kemana-mana. Suasana di luar kuil Dewa Umur seketika jadi ribut banget. Orang ini, bukannya dia cowok beruntung yang barusan itu? Iya, dia kan yang muja dewa kekayaan. Kok tiba-tiba dia ngaku bisa nambah umur orang? Ngaco banget. Bocah sialan, ngomong sembarangan apa kau di sini? Nggak lihat ini tempat apa? Hah? Emang kau pikir kau siapa berani cari gara-gara di sini? Sana pergi, Bos Sun. Anda jangan sampai kemakan omong kosongnya. Orang ini cuma pernah nyembah satu dewa kekayaan, yang mungkin namanya aja nggak pernah Anda dengar. Mana ngerti dia soal ilmu perpanjang umur? Tapi, tanpa peduli sama ocehan mereka, saat itu aku udah jalan nyamperin Sun Qingqiang. Tuan Sun, Master Tan udah pingsan, dan sekarang di luar sana. Anda tidak akan bisa menyewa pengendali roh bayaran yang lebih hebat darinya. Jadi, bagaimana kalau biarkan aku saja yang mencoba? Mungkin aku bisa memberikan sebuah kejutan. Hahaha, dasar bocah ingusan, masih belum mau menyerah juga rupanya. Pengawal, beberapa staf kuil langsung maju mendekat, tetapi Sun Qingqiang hanya mengibaskan tangannya dengan santai. Sebuah kekuatan tak kasat mata seketika menahan langkah mereka di tempat. Tatapan matanya setajam kilat, menatapku dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada berat, "Kuberikan waktu 1 menit, katakan apa rencanamu." Aura menindas dari Sun Qingqiang langsung menekan tubuhku tanpa ampun.
pengendali roh tingkat 5, benar-benar pantas menjadi kepala keluarga Sun. Napasku bahkan terasa sangat sesak. Dewa-dewi di 3 alam ini, bukan hanya dewa bintang umur panjang saja yang bisa mengabulkan doa dan menambah usia. Selain dia, masih ada dewa-dewi lain yang punya kekuatan serupa. Contohnya, Dewi Magu, atau Dewa Siming. Ya, benar, kedua dewa itu memang punya kekuatan suci untuk memberikan karunia umur panjang. Sayangnya, di seluruh kota Jiangdu ini, tidak ada altar untuk memuja mereka. Sun Yurong berjalan menghampiriku, sambil menatapku dengan wajah dingin. Dia berkata, "Aku tahu, makanya, aku sama sekali tidak berniat untuk memuja mereka. Dewa yang ingin kupuja mungkin terdengar agak aneh. Tapi, dia benar-benar punya kekuatan untuk menambah umur." Siapa? Aku mau memuja Raja Yama. 3 kata, memuja Raja Yama, itu terucap. Dan seketika itu juga, suasana di dalam maupun di luar aula utama menjadi sunyi senyap. Semua orang seolah-olah terkena mantra pembeku, serempak membelalakan mata lebar-lebar. "Apa, kau mau memuja Raja Yama?" Hahaha. Zhao Zihong seakan baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia, dan langsung tertawa terbahak-bahak tak percaya. Tawanya itu bagaikan kunci yang melepas sebuah segel penahan, membuat orang-orang di sekeliling seketika meledak dalam gelak tawa dan cibiran. "Aku tidak salah dengar, kan? Memuja Raja Yama demi meminta umur panjang? Tuan Besar Sun, rencanaku sudah kujelaskan. Boleh tidaknya aku mencoba, itu semua terserah Anda. Andai saja aku gagal, Anda sebenarnya juga tidak rugi apa-apa. Paling-paling hanya membuang sedikit waktu." "Tutup mulutmu, dasar bocah tengik. Waktu Tuan Sun itu sangat berharga. Mana bisa disamakan dengan orang sepertimu? Berani-beraninya kau, di kota Jiangdu ini, belum pernah ada yang berani mempermainkan keluarga Sun seperti ini. Kau itu orang pertama." Tanpa mempedulikan ocehan mereka, pandangan Sun Qingqiang kembali menatap tajam ke arahku, nadanya terdengar sangat mengancam. "Ucapan putraku benar, di kota Jiangdu ini, memang tidak ada yang berani mencari gara-gara dengan keluarga Sun. Kalau kau tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal, sepertinya hari ini kau akan mendapat masalah besar." "Kalau begitu, akan kuberi Anda alasannya, Tuan Besar Sun. Alasan yang Anda cari sebenarnya sangatlah sederhana. Manajer Zhao, tolong ceritakan semua yang kulakukan kemarin dan hari ini kepada Tuan Besar Sun, tanpa ada yang ditutupi. Kurasa, ucapan yang keluar dari mulutmu lah yang paling bisa dipercaya." Seketika itu juga, pandangan semua orang langsung tertuju pada Zhao Zihong. Terutama tatapan menindas dari Sun Qingqiang, yang membuat Zhao Zihong merasa seperti tercekik. "Tuan Sun, dia kemarin datang ke kuil untuk berdoa, hanya dengan menggunakan sebatang dupa murahan. Tapi dia berhasil menaikkan tingkat ujian dewa sampai 5%. Anggota keluarga Sun, beserta para peziarah yang tidak tahu apa-apa, semuanya ternganga saking terkejutnya mendengar kabar tersebut. Bahkan di mata Sun Qingqiang pun, sekilas terlihat raut terkejut dan tak percaya. Gila, Sinting, gila banget, anak ini ternyata benar-benar jenius. Ah, itu belum seberapa, yang dia lakukan hari ini. Itu baru yang namanya benar-benar gila. Kamu kenal dia?" "Nggak kenal sih, tapi kemarin dan hari ini, aku ada di sana. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Mendengar bisik-bisik dari kerumunan orang itu, jantung Sun Qingqiang tiba-tiba berdegup kencang, rasa penasarannya benar-benar memuncak. Lalu bagaimana? Tatapan matanya setajam pisau, menusuk tajam ke arah wajah Zhao Zihong. Lalu hari ini, dia membakar satu batang dupa lagi, dan meningkatkan tingkat sinkronisasi dewanya sampai 43%. Wah, pada detik itu juga, suasana di sekitarnya benar-benar meledak dalam kehebohan.
Rasa syok di wajah Sun Qingqiang semakin menumpuk dengan cepat, terlihat jelas oleh mata telanjang. Sementara itu, mata Sun Yurong yang berdiri di sampingnya tampak bergetar hebat. Dia tanpa sadar menutup mulutnya, jelas-jelas tenggelam dalam rasa tidak percaya yang luar biasa. Sun Xingwen dan Nyonya Song yang ada di belakangnya, beserta para peziarah yang sebelumnya tidak mengenalku, hampir saja menjatuhkan rahang mereka ke lantai karena saking terkejutnya. Satu batang dupa bisa melonjak sampai 5%, lalu pakai satu dupa murahan lagi bisa naik jadi 43%. Ini sih, bukan manusia namanya. Bagaimana, Tuan Besar Sun? Apa alasan ini sudah cukup buatku untuk mencobanya? Aku balas menatap tatapan terkejut Sun Qingqiang dengan sangat tenang. Aku pun membuka suara. Sun Qingqiang tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Raut meremehkan di wajahnya kini sirna tak berbekas. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan penuh hormat. Dia lalu membungkuk dan bertanya, "Maaf, kalau boleh tahu, siapa nama lengkap Tuan?" Tuan Besar Sun terlalu sungkan. "Namaku Lu Chen." Senyuman langka akhirnya muncul di wajah Sun Qingqiang. Dia pun berbalik, menatap Zhao Zihong yang ada di sebelahnya. "Manajer Zhao, tolong ambilkan beberapa batang dupa untuk Raja Neraka Yan Luo." Kira-kira, dupa jenis apa yang anak muda ini inginkan? Sejujurnya, ini juga pertama kalinya aku beribadah kepada Raja Yan Luo. Tingkat sinkronisasi dewaku masih 0%. Begini saja, tolong ambilkan 3 batang dupa untukku. Berhasil atau tidaknya, kita lihat dari 3 dupa ini. Baiklah, kita ikuti maumu, anak muda. Manajer Zhao, tolong direpotkan sebentar. Ya, baik, Tuan. Setelah itu, rombongan besar tersebut langsung bergegas menuju ke tempat tujuan. Terlihat di ujung jalan setapak yang paling dalam, berdirilah sebuah gubuk jerami kecil yang dindingnya sudah bolong-bolong dihembus angin. Meski dibandingkan dengan halaman belakang yang terbengkalai itu, kondisi gubuk ini masih jauh lebih bobrok sampai-sampai bikin merinding. Sebelum rombongan itu melangkah lebih dekat, di depan pintu gubuk yang sudah reot itu, tampak tergantung sebuah papan nama usang. Di sana tertulis 4 huruf besar berwarna merah darah, yang berbunyi, "Dunia Bawah Kematian." Sun Xingwen sontak menarik napas dalam-dalam karena ngeri. Dia merasa suhu di sekitarnya tiba-tiba anjlok menjadi sangat dingin. Hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyergap dari segala arah. "Mama, di sana kayaknya ada api hantu, deh." Sayup-sayup, Sun Xingwen melihat ada 2 bola cahaya berwarna hijau menyala di dalam gubuk itu. Saking takutnya, dia langsung ngumpet di balik punggung kakaknya, Sun Yurong. "Dasar penakut, gak berguna. Cahaya dari mana sih? Udah, ayo jalan." Aku mendorong pintu gubuk itu. Di tengah suasana yang sunyi senyap, engsel pintu berderit nyaring, mengeluarkan suara berdecit yang bikin merinding. Saat aku menyapu pandangan ke dalam, di dalam ruangan sempit ini, cuma ada sebuah meja persegi yang sudah sangat tua. Dan di atasnya, berjajar beberapa papan arwah dengan berbagai macam ukuran. Jangankan patung dewa, altar yang paling sederhana pun tidak ada sama sekali. Aku melangkah maju untuk melihatnya. Di papan arwah paling besar yang ada di tengah, tertulis 3 huruf, Raja Yama. Di sebelah kirinya ada papan kecil bertuliskan Hakim Dunia Bawah. Lalu di sebelah kanan ada papan kecil bertuliskan Penjaga Hitam dan Putih. Aku bergumam dalam hati. Aku mempersilakan Sun Qingqiang maju. Karena Tuan Sun tidak keberatan, mari kita tanda tangani kontraknya. Sun Qingqiang mengangguk. Dengan lambaian tangannya, sebuah kontrak langsung muncul. "Soal bayaran, saya tidak akan tawar-menawar dengan saudara Lu. Kita ikuti saja kontrak Master Tan sebelumnya. Kalau saudara Lu benar-benar berhasil bernegosiasi, totalnya 30 juta. Akan saya berikan sepenuhnya." Mendengar itu, darahku langsung mendidih kegirangan. Bos besar ini benar-benar sangat dermawan. Baiklah,
Kita ikuti tawaran Tuan Sun. Sun Qingqiang pun langsung menandatangani namanya di kontrak itu. Aku pun segera menyusul menandatanganinya. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, di telingaku terdengar suara gemerincing koin tembaga yang berjatuhan. Jangan-jangan, pupil mataku mengecil, aku langsung menunduk menatap koin penarik kekayaan di leherku. Skill pasifnya aktif, itu artinya, kontrak ini 100% bakal berhasil. Gila, begini saja bisa? Kalau dipikir-pikir, koin penarik kekayaan ini ternyata punya kekuatan luar biasa di luar nalar. Tuan Sun, maaf membuat Anda menunggu lama. Zhao Zihong yang tadi pergi mengambil dupa, akhirnya datang juga. Sun Qingqiang mengambil dupa itu, lalu memeriksanya sebentar dengan mata batinnya. Setelah yakin tidak ada masalah, dia pun mengangguk. Kerja bagus, Manajer Zhao. Saudara Lu, ini dupanya. Selanjutnya, saya serahkan padamu. Tenang saja, Tuan Sun. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Sekarang, tolong semuanya tunggu di luar sebentar. Setelah rombongan Sun Qingqiang keluar, aku langsung menyalakan sebatang dupa. Dan mulai merapalkan mantra pemanggil dewa. Tapi, yang kurapalkan bukanlah mantra dewa kekayaan biasa, melainkan mantra hati Yama yang khusus untuk memanggil Raja Neraka. Seiring dengan mantranya yang kurapalkan di dalam hati, api dupa di tanganku seketika berkobar semakin besar. Di alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, seberkas energi spiritual melesat ke udara, meliuk-liuk, lalu berubah menjadi pedang tajam yang menancap lurus ke dalam tanah. Dan menghilang. Di dunia bawah, angin dingin yang mencekam berhembus keluar dari bawah kuil Yama. Lentera-lentera penuntun jiwa berwarna hijau redup tampak berkedip-kedip. Di ujung jalan yang gelap gulita, gerbang dunia bawah dengan cat merahnya yang terkelupas, perlahan terbuka. Di dalam aula yang dipenuhi hawa dingin mematikan, manusia berkepala sapi dan berwajah kuda berdiri di kedua sisinya. Mata si kepala sapi merah menyala layaknya lentera, dengan rantai yang melilit di tanduknya. Sementara si wajah kuda memamerkan taringnya yang mencuat tajam. Tongkat perkabungan di tangannya memancarkan kilau dingin yang mengerikan. Sementara itu, di atas tahta agung, Raja Yama yang bertubuh raksasa sebesar gunung dan berperut buncit, tampak bersandar santai di singgasananya. Dia memegang sebuah botol arak dari labu yang besarnya 2-3 kali lipat ukuran tubuh pengawalnya. Dia terus-menerus menenggak arak ke dalam mulutnya. Namun, tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan melesat masuk ke dalam aula. Sorot mata Raja Yama langsung menajam. Dengan sigap dia meraup cahaya itu, lalu menelannya bulat-bulat ke dalam perut. Ho, ini dupa persembahan dari alam manusia. Boleh juga, hahaha, para kultivator fana ini benar-benar serakah dan tidak pernah puas. Berani-beraninya mereka mencari masalah denganku. Apa mereka pikir dunia bawah? Ini cuma sarang roh jahat murahan? Benar-benar lancang dan cari mati? Paduka Raja, izinkan hamba yang pergi untuk menyeretnya kemari. Tidak, biarkan si keparat itu. Bisa-bisanya kau mengirimkan sesajen langsung ke hadapanku. Lumayan juga kemampuanmu. Biar aku sendiri yang melihatnya. Hehehe. Kebetulan sekali, sudah lama rasanya aku tidak naik ke dunia fana ini. Aroma dupa ini ternyata benar-benar nikmat ya. Begitu ucapan itu selesai, sosok Raja Neraka sudah menghilang dari atas tahtanya. Di dalam gubuk kuil keluarga Zhao yang terhubung ke dunia bawah, tiba-tiba berhembus angin dingin yang mencekam. Kecuali Sun Qingqiang, hampir semua orang di sana serentak menggigil kedinginan. Dari mana datangnya angin sedingin ini? Mereka pun menoleh ke kiri dan kanan. Sun Yurong merasa ada sesuatu tepat di atas kepalanya. Langit mendadak terasa jauh lebih gelap. Secara refleks, dia mendongakkan kepalanya. Tidak melihat tak tahu, tapi begitu melihat, dia langsung tersentak kaget. Ayah, coba lihat. Semua orang mengikuti arah telunjuknya, dan pemandangan di depan mata benar-benar membuat mereka terpaku saking kagetnya.
Tampak awan hitam pekat menyelimuti langit di atas gubuk itu, dan di dalam gumpalan awan tersebut, terlihat kobaran api berwarna merah darah. Astaga, benda apa itu? Sun Xingwen ketakutan sampai hampir ngompol di celana, sementara Zhao Zihong hanya bisa melongo dengan mulut ternganga. Benar-benar tidak bisa dipercaya, fenomena aneh apa ini? Mungkinkah Sun Qingqiang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya yang luar biasa? Tatapannya kembali tertuju padaku yang berada di dalam gubuk. Dia tertegun saat menyadari bahwa saat ini, tubuhku ternyata dikelilingi oleh aura hitam yang sangat pekat. Secara refleks, Sun Qingqiang mencoba masuk ke gubuk, namun tubuhnya langsung terpental mundur oleh sebuah kekuatan tak kasat mata. Dia sampai harus mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa menyeimbangkan posisinya. Tuan keluarga Sun, tenanglah. Aku tidak apa-apa, tunggu saja kabar dariku. Teriakku dari dalam gubuk. Setelah itu, dengan wajah setenang air, aku menatap sosok di hadapanku. Sesosok bayangan hantu raksasa yang muncul tepat di atas altar Raja Neraka. Suara hembusan angin dingin yang mencekam terdengar bertiup silih berganti. Lalu, terdengar suara serak bagai gesekan batu asah menggema dari segala arah. Bocah, nyalimu besar juga ya, berani-beraninya memanggilku kemari. Apa kau tidak takut rohmu akan kucabut paksa? Hormat hamba kepada Yang Mulia Raja Neraka. Murid Anda di sini memberi salam. Murid Anda ini masih sangat muda, jadi sepertinya hamba belum bisa ikut pergi ke sana sekarang. Mengenai takut atau tidak kepada Paduka Raja, untuk apa hamba merasa takut? Paduka Raja adalah dewa agung yang menguasai 3 alam. Jadi tidak ada alasan bagi murid ini untuk gemetar ketakutan, bukan? Hahaha, kau benar-benar bocah yang licik, tapi nyalimu boleh juga, tidak seperti manusia fana lainnya, yang selalu gemetar ketakutan dan bungkam 1000 bahasa saat melihatku. Katakanlah, apa tujuanmu memanggilku ke sini? Begitu ucapan itu selesai, hembusan angin sedingin es di sekitar kami malah semakin mengamuk. Terdengar seolah ada ribuan roh penasaran yang sedang menangis merintih. Menjawab Paduka Raja, hari ini, alasan murid mengundang Paduka Raja turun ke dunia ini adalah karena ada pahala besar yang ingin hamba persembahkan untuk Paduka Raja. Pahala, ingin kau persembahkan kepadaku? Nada suara Raja Neraka seketika berubah curiga. Jelas sekali dia sama sekali tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Bocah, katakan yang sejujurnya padaku. Jika tidak, meskipun umurmu belum habis, aku pastikan nama dan dosamu akan langsung tertulis di dalam kitab kematian. Aku pun tidak membuang waktu lagi dan langsung menjelaskan masalahnya. Tentang Sun Qingqiang yang meminta seseorang untuk memberikan berkah, serta memperpanjang umur pria tua itu. Apa kau bilang? Kau meminta raja ini untuk memberikan berkah dan tambahan umur pada manusia fana yang umurnya sudah hampir habis? Bocah, kau yakin tidak sedang memohon pada dewa yang salah? Hah? Aku ini Raja Neraka, bukan dewa panjang umur, hehehe. Mohon ampun, Yang Mulia. Pepatah mengatakan, menyelamatkan satu nyawa itu lebih mulia daripada membangun pagoda 7 tingkat. Dan sekarang, Yang Mulia hanya perlu menggerakkan sedikit saja tangan agung Anda, dan pahala pagoda 7 tingkat itu akan langsung datang kepada Anda. Bukan? Omong kosong belaka, kau pikir apa itu kitab kehidupan dan kematian? Hah? Seenaknya saja kau mau menambah umur? Tindakan sesat ini benar-benar melecehkan hukum langit. Kau menyuruh raja ini untuk setuju? Sungguh sangat tidak masuk akal. Kau pikir raja ini sudah bosan duduk di tahta ini? Ya. Sambil berbicara, hembusan angin dingin di sekitarnya semakin kencang. Bahkan suhu udara di sekeliling kami tiba-tiba turun hingga beberapa derajat. Dinginnya sungguh menusuk tulang. Jelas sekali Raja Neraka sedang murka. Jangan-jangan Raja Neraka yang menjabat sekarang ini adalah sosok hantu tua yang sangat taat aturan dan lurus-lurus saja. Aku memutar otakku dengan cepat. Ah, tidak mungkin begitu.
Bukankah pemicu kekuatan pasif pusaka kekayaan ini persentase keberhasilannya 100%? Tapi melihat gelagatnya, jangankan 100, 30% saja rasanya sulit. Aku mengernyitkan dahi, terus berpikir bagaimana cara mengambil hatinya di saat genting seperti ini. Dari sudut mataku, aku melihat kondisi sekitarnya yang tampak begitu kumuh. Tiba-tiba saja, sebuah ide cemerlang terlintas di kepalaku. Bocah, kenapa kau diam saja? Apa kau juga merasa kalau permintaanmu itu sudah kelewatan? Memang kelewatan, baguslah kalau kau masih bisa menyadarinya, setidaknya kau. Tapi, hamba bisa menukarnya dengan sesuatu yang sangat Anda inginkan, Yang Mulia. Oh, memangnya kau tahu apa yang aku inginkan? Coba katakan, biar aku dengar. Yang Mulia, bagaimana jika hamba meminta orang-orang untuk membangun sebuah istana Raja Neraka yang sangat megah untuk Anda? Lalu membuatkan patung emas yang gagah, agar Anda disembah dan dipuja di alam manusia. Apakah kiranya Yang Mulia bersedia bermurah hati dan mengabulkan permohonan murid ini? Permintaan kecil yang sangat sepele dan mudah dilakukan ini, membuatkan patung emas untukku, benar saja, bagi dewa alam baka yang hanya memiliki papan arwah. Dan bahkan tidak punya wujud patungnya sendiri. Tawaranku tentang patung emas dan istana mewah ini langsung memberikan daya tarik yang luar biasa kuat bagi Raja Neraka. Bocah, kulihat tempat ini adalah sebuah kuil persembahan. Jangan-jangan, kuil persembahan ini adalah milik keluargamu, ya? Suara Raja Neraka tiba-tiba saja berubah menjadi jauh lebih lembut. Bukan, kalau begitu, apa keluargamu punya kuil persembahan? Tidak punya, bocah sialan, berani-beraninya kau mempermainkan raja ini, ya? Tunggu dulu, Yang Mulia, jangan marah dulu, hamba belum selesai bicara, keluarga hamba memang tidak punya. Tapi keluarga orang yang hamba mintakan perpanjangan umurnya ini, mereka punya kuil. Terlebih lagi, kuil milik keluarganya itu adalah satu dari 4 kuil persembahan terbesar di daerah kami. Harta dan kekuasaan mereka sangatlah besar. Jika Yang Mulia setuju, hamba akan bicara padanya. Dia pasti akan dengan senang hati dan sepenuh jiwa membangunkan kuil dan membuatkan patung emas untuk Yang Mulia. Sesuai dugaan, melihat angin di sekitarnya, sepertinya Raja Neraka sudah mulai terbuai oleh khayalannya sendiri. Dia tampak menimbang-nimbang dalam hati. Baiklah, mengingat niat hatimu yang sangat baik soal perpanjangan umur ini, Raja ini bisa saja memberikan sedikit kelonggaran untukmu. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Murid ini sering membaca di buku-buku. Katanya, dari 10 Raja Neraka, Yang Mulia adalah sosok yang paling adil dalam membalas kebaikan dan menghukum kejahatan, serta paling penuh belas kasih pada manusia. Bertemu langsung hari ini, ternyata reputasi agung itu benar-benar terbukti. Murid ini sangat kagum dan berterima kasih. Hahaha, bocah, kurangi sedikit sanjunganmu itu. Raja ini menginginkan satu janji darimu. Kalau kau bisa menyanggupinya, apapun yang kau minta, pasti akan terwujud sesuai dengan keinginanmu. Tolong sampaikan saja syaratnya, Yang Mulia. Kau bilang, keluarga Sun itu bersedia membangunkanku kuil dan patung emas. Kalau begitu raja ini bertanya padamu, mulai sekarang, bisakah raja ini mendapatkan 10.000 batang dupa persembahan setiap harinya? Berapa banyak? 10.000 batang hiyo, 10.000 orang harus sembahyang tiap hari? Bercanda tingkat dewa nih. Astaga, kau kan Raja Neraka. Bukannya kau itu dewa rezeki? Memangnya ada orang normal yang mau tiap hari sembahyang ke Raja Neraka kayak lu? Bagaimana kalau kau menyetujui tawaranku? Maka aku pastikan kau tidak akan kecewa. Nada bicara Raja Neraka ini benar-benar sedang memancingku. Awalnya aku pikir membangun kuil dan patung emas sudah cukup untuk memikatnya. Siapa sangka dia malah tiba-tiba memberikan serangan balik.
yang membuatku sama sekali tidak siap. Terus terang saja, Paduka, 10.000 batang hiu setiap hari itu benar-benar menyulitkan hamba. Walaupun hamba tahu Paduka itu sangat welas asih, adil, jujur, dan sangat membenci kejahatan. Tapi orang awam itu tidak paham. Kebanyakan dari mereka sangat takut pada dewa dari dunia bawah. Menyuruh mereka datang sembahyang setiap hari, sepertinya akan sangat sulit. Sambil berkata begitu, jantungku berdegup, dan tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Aku merasa Raja Neraka tua ini meminta hiu sebanyak ini, kemungkinan besar bukan untuk dinikmati sendirian. Jangan-jangan, dia ingin membuka pasar sembahyang di dunia manusia untuk dunia bawah. Membuka jalan agar dewa-dewa dunia bawah bisa mendapat posisi dewa. Ya ampun, kalau ini berhasil, itu bakal jadi proyek epik yang mengguncang 3 alam. Nanti, kalau masa jabatan 3.000 tahun dunia bawah sudah habis. Jangankan 5 kaisar hantu, bahkan Kaisar Agung Fengdu pun, Raja Neraka tua ini bakal punya kualifikasi untuk menggantikannya. Kalau begitu, menurutmu berapa yang pantas? Coba utarakan idemu. Bagaimana kalau jumlahnya segini setiap hari, Paduka? Bocah, nyalimu benar-benar besar ya. Aku minta 10.000 hiu. Kau malah berani menawarnya jadi 10 hiu sehari? Kalau begitu, apa gunanya kuil dan patung emas ini buatku? Kalau sampai Raja Neraka yang lain tahu, aku bisa mati ditertawakan oleh mereka. Cepat sebutkan namamu, aku sangat ingin menemui 18 generasi leluhurmu, yang sekarang ada di neraka ini. Waduh, buat apa? Kita kan cuma lagi tawar-menawar, kenapa harus bawa-bawa leluhur segala? Paduka, hamba punya satu permintaan yang lancang. Walaupun dalam waktu singkat ini, hamba tidak bisa membuat umat manusia sembahyang kepada Paduka, tapi hamba punya cara lain agar Paduka bisa mendapatkan pahala. Lagi pula, hamba bersedia membawa Paduka ke rumah hamba untuk disembah setiap harinya. Dari sana, hamba akan mempromosikannya, agar lebih banyak orang yang mengenal Paduka. Mengenal dunia bawah. Percayalah, kalau mereka sudah mengenal Paduka, mereka pasti akan dengan sukarela menyembah Paduka. Dengan begitu, dari mulut ke mulut, ke puluhan, ratusan, hingga ribuan. 10.000 batang hiu pastinya tinggal menunggu waktu saja. Ini satu-satunya cara terakhir yang bisa aku pikirkan sekarang. Aula neraka itu pun tiba-tiba menjadi hening cukup lama. Bukan cuma angin suram yang mereda, suara tangisan hantu dan lolongan gaib pun ikut menghilang. Sesaat kemudian, suara Raja Neraka terdengar perlahan. Bocah, kau benar-benar mau membawaku ke rumahmu untuk dipuja? Tentu saja benar, Paduka. Kau tidak merasa kalau aku ini pembawa sial? Mana mungkin, Paduka, Anda kan bukan dewa pembawa sial. Dari mana datangnya kesialan itu? Lagi pula, sebagai Raja Dunia Bawah, kedudukan dan kekuasaan Anda itu sangatlah luar biasa. Kekaguman hamba pada Paduka itu ibarat aliran sungai yang deras, tidak pernah ada putusnya. Kalau Paduka tidak keberatan, hamba bahkan bersedia mengangkat Paduka sebagai ayah angkat. Karena sebelumnya sudah ada preseden dengan Dewa Rezeki. Saat ini tubuhku dipenuhi dengan keberuntungan aura naga ungu. Kalau Dewa Rezeki saja mau menjadi saudara angkatku. Kalau begitu, sebagai adik angkat Dewa Kekayaan yang agung, wajar dong kalau aku mengangkatmu, Raja Neraka, sebagai ayah angkatku. Lagi pula, mau setuju atau tidak, itu terserah padamu. Aku sama sekali nggak akan rugi. Dalam bertindak, nyali besar itu yang paling penting. Jelas saja, Raja Neraka sama sekali tidak menduganya. Sedang asyik-asyiknya mengobrol, bocah manusia di depannya ini malah tiba-tiba ingin mengangkatnya jadi ayah angkat. Hahaha, dasar kau bocah licik. Mulutmu manis sekali, bukan cuma mengincar buku kematian milikku. Kau bahkan berani mengincar diriku juga? Hehehe, Baginda memang sangat jeli. Semua ucapanku ini tulus dari lubuk hati. Loh, HMPH, soal itu kita bahas nanti saja.
Kalau kau sungguh ingin menjadi putra angkatku dengan tubuh manusia biasa, tunjukkan dulu kemampuanmu padaku. Jangan cuma pintar bersilat lidah. Mengingat kau punya niat untuk berbakti, ya sudahlah. Cepat sebutkan siapa nama orang itu kepadaku, biar aku periksa dulu sebentar. Ah, berarti ini tandanya setuju, kan?